Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljanto dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Prodi Pendidikan Jasmani, NIM 2020 130083. Jadi baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiologi dan antropologi pendidikan. Sejarah perkembangan sosiologi, antropologi, dan ruang lingkup. Sosiologi berasal dari kata Latin, yaitu socios, yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani, yaitu logos, yang memiliki arti pengetahuan. Sejarah sosiologi pertama kali muncul dalam satu jilid di karya tulis Auguste Comte pada tahun 1857 sampai 1978 dalam tulisan yang berjudul Course the People Positive. Yang kedua, ruang lingkup. Sosiologi mencakup semua integritas. Yang kedua, pendidikan sebagai proses majemuk yang melibatkan berbagai pusat pendidikan dalam mentransformasikan kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Transformasi kebudayaan dapat dilakukan dengan proses belajar yang berupa sosialisasi dan kulturasi. Yang ketiga, pendekatan teori kebudayaan dan implikasi pada pendidikan. Kebudayaan ialah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Implikasi teori kebudayaan terhadap pendidikan yaitu pandangan superorganis, pandangan konseptualis, pandangan golongan realis. Yang keempat, keterkaitan antara struktur sosial dan perkembangan kepribadian. Hubungan yaitu apabila suatu kelompok atau masyarakat tinggal di daerah yang struktur sosial vertikal, maka masyarakat tersebut akan terpengaruhi oleh kepribadian di daerah tersebut. Adapun faktor biologis, psikologis, dan sosiologis pembentukan kepribadian yaitu pengetahuan, perasaan, dan naluri. Yang kelima, konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Sosialisasi yaitu konsep umum yang bisa diartikan sebagai suatu proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Tujuan sosialisasi yaitu setiap orang dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan menghayati norma dan nilai dalam kehidupan. Setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat sehingga dapat berperan aktif dan pasif dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang mampu menjadi anggota masyarakat yang baik dan keutuhan masyarakat dapat terjadi di antara warga yang saling berinteraksi dengan baik. Yang keenam, agen-agen sosial. Terdapat 4 agen sosial dalam masyarakat. Yang pertama, keluarga. Agen utama dalam mendidik dan mempersiapkan individu agar dapat diterima sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, teman sepermainan, yaitu dapat mempengaruhi tindakan sosial individu yang mengarah pada hal positif namun jangan sampai mengarah ke arah negatif. Yang ketiga, sekolah, yang memiliki peran besar dalam menjalankan fungsi penanaman pengetahuan akademik, keagamaan, dan sosial budaya. Yang keempat, media massa, yang berperan dalam mempengaruhi tindakan individu yang berupa media TV, radio, koran, dan alat komunikasi. 7. Model sosialisasi termasuk pola asuh, parenting style dalam berbisnis kebudayaan. Pola asuh orang tua yaitu kumpulan dari sikap, praktek, dan ekspresi nonverbal orang tua yang bercirikan kealamian dan interaksi orang tua terhadap anak sepanjang situasi yang berkembang. Pola asuh ada 3 bentuk, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Yang kedelapan, konsep, proses, dan teori perubahan sosial budaya. Konsep perubahan sosial budaya yaitu semua konsep yang kita perlukan apabila kita ingin menganalisis proses-proses dinamika serta perubahan masyarakat dan kebudayaan. Proses terjadinya perubahan sosial budaya yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Teori perubahan sosial budaya yaitu teori evolusi, teori siklus, teori fungsional.
Yang kesembilan, dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Dampak positif yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses belajar mengajar lebih mudah, siswa dapat mengembangkan kemampuan akses wawasan seluas-luasnya, siswa lebih inovatif dan kreatif. Dampak negatif yaitu menjadi pribadi individualis, menjadi individu yang konsumtif, hedonistik, lunturnya budaya-budaya bangsa karena adanya pornografi di kalangan pendidikan. Yang ke-10, kultur sekolah. Kultur sekolah adalah pola nilai keyakinan dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Dill dan Peterson pada tahun 1990. Yang ke-11, cara-cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Cara membangun kultur dan masyarakat sekolah yaitu menetapkan visi misi, tujuan dan strategi sekolah, membangun dan memelihara fisik sekolah dan menerapkan nilai-nilai dan norma. Yang ke-12, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan aliran atau agama. Pendidikan ini menetapkan sebuah filosofi pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan. Yang ke-13, fenomena sosial budaya dalam pendidikan. Fenomena sosial budaya seperti pendidikan multikultural penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Untuk memperbaiki kekurangan yang ada, maka susunlah kurikulum yang baru yang diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya zaman. Yang ke-14, pemikiran kreatif dan proaktif dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Pemikiran kreativitas dapat menunjukkan potensi seorang dengan menghasilkan karya yang dapat berupa barang maupun gagasan secara bermakna dan berkualitas. Dan pemikiran proaktif adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa harus menunggu sesuatu itu terjadi lebih dahulu atau tanpa pengaruh dari orang lain. Pemikiran ini bisa disebut dengan kemampuan yang didasari oleh rasa keingintahuan dan berpikir antisipatif.